Jadi saya akan menjelaskan soal nomor satu, yaitu fungsi eksponen Y sama dengan, sorry, fx sama dengan A, B, B pangkat X ditambah C. Di sini diketahui di tiga titik, lalu kita disuruh untuk mencari berapa nilai A, B, dan C-nya. Yang pertama, jadi nanti kita akan memiliki tiga persamaan. Di titik pertama yaitu kita hitung dulu 0,4. Ini persamaan garis. Persamaan fungsi eksponennya. Fx-nya kita ganti jadi Y. Jadi Y sama dengan A B pangkat X ditambah C. Oke. Di sini kita memiliki Y-nya itu 4. Kita substitusi sama dengan A B pangkat X. X-nya itu 0 ditambah C. Nah, B pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi, A dikali B pangkat 0 itu hasilnya A. Karena A dikali 1. Jadi kita tuliskan 4 sama dengan A ditambah C. Kita memiliki persamaan pertama. Lalu di titik yang kedua yaitu titik 1,7. Kayak begini. Kita masukkan ininya, fungsinya Y sama dengan A B pangkat X ditambah C. Oke. Nah, di sini Y-nya itu tadi 7 sama dengan A B pangkat X, X-nya itu 1 ditambah C sama dengan kita turunin 7 A B pangkat 1 itu B, jadi ini tetap AB ditambah C. Oke. Lalu yang selanjutnya, oh, 2 titik 2,13. Y sama dengan A B pangkat X ditambah C. Y-nya itu 13 A B pangkat X, X-nya diganti 2 ditambah C. Oke. Lalu di persamaan yang ini, jadi kita mau mencari nilai C. Nilai C-nya itu sama dengan 4, aduh, 4 min A. Ini kita tandai. Oke.
Nah, selanjutnya persamaan yang ini, yang 7 sama dengan AB ditambah C dan persamaan 4 sama dengan A ditambah C bisa kita eliminasi nilai C-nya. Kalau kita eliminasi jadi begini. A, sorry. AB ditambah C sama dengan 7. A ditambah C sama dengan 4. Kita eliminasi C-nya. Jadi 7 dikurang 4 itu 3. AB min A. Oke. Lalu kita punya persamaan yang ini yang 13 sama dengan AB kuadrat ditambah C. A dikali B kuadrat tambah C. Nah, C-nya itu eh tadi kan udah tahu ya. Kalau misalnya C-nya itu 4 min A. Jadi tinggal disubstitusi aja. Jadinya 13 sama dengan A dikali B kuadrat ditambah C-nya tadi itu 4 min A. Nah, hasilnya kedua ruas dikurangi dengan 4. 13 dikurang 4 itu 9 sama dengan AB. A dikali B kuadrat min A. Oke. Lalu kita tulis lagi di sini. A dikali B kuadrat. Oh, sorry. Kuadrat min A sama dengan 9. AB min A sama dengan 3. Di sini A-nya bisa kita faktorkan. Jadinya A B kuadrat min 1 sama dengan 9. Lalu yang bawahnya A B min 1 sama dengan 3. Bisa kita buat menjadi seperti ini. Di bawahnya lagi ya. B kuadrat min 1 per B min 1 sama dengan 9 per 3. B kuadrat min B1 masih bisa kita faktorkan lagi. Jadi B plus 2, B plus 1. B plus 1 B min 1 per B min 1 sama dengan 9 per 3. Di sini ada yang bisa kita coret ya. B min 1 sama B min 1. Coret, coret. Nah, sisa B plus 1. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Oke. Oh iya, berarti ini bisa diketahui kalau misalnya B itu sama dengan kedua ruas dikurangi dengan 1, hasilnya 2. B adalah 2. Lalu kita bisa menemukan nilai A dari persamaan yang ini. A B min 1 sama dengan 3. Kali B min 1 sama dengan 3. A-nya kita tuliskan lagi. B-nya tadi udah diketahui adalah 2.
min satu sama dengan 3. 2 dikurang satu itu hasilnya satu. Berarti A dikali satu itu adalah A. A sama dengan 3. Kita mendapatkan nilai A. Lalu nilai C-nya itu adalah dapat diketahui dari persamaan yang ini. C sama dengan 4 min A. C sama dengan 4. Aduh, 4 min A. C sama dengan 4-nya itu. Eh, 4-nya itu 4. Min A-nya itu 3. Jadi bisa kita tulis C sama dengan 1. Oke. Kita telah menemukan nilai A adalah 3, B itu 2, C itu 1. Lalu ke nomor yang selanjutnya, jika F min 1, MB ya, F min 1 maka berapa nilainya? F min 1. Oke. Sebentar, sebentar. Kita tulis dulu rumusnya deh. Tuh, fungsi eksponennya kita tulis dulu. F X sama dengan AB pangkat X ditambah C. Oke. Jika F min 1 ya. Terus jika F min 1 maka kita substitusi lagi tadi A itu adalah 3, 3, B-nya itu adalah 2, pangkat X, X-nya diganti jadi min 1, ditambah C-nya itu 1. Sama dengan 3, 2 pangkat min 1, itu hasil itu 1/2. Dikali 1/2 ditambah 1. 3 kali 1/2 itu 3/2. 3/2 ditambah 1. Hasilnya 5/2. Nah, ini hasilnya. Lalu jika F-nya itu 3, maka kita substitusi lagi. A-nya itu 3, B-nya itu 2, pangkat X, X-nya diganti 3, ditambah C1. Sama dengan 3, 2 pangkat 3 itu 8. Ini deh 8 ditambah 1. 3 kali 8 itu 24. 24 ditambah 1 hasilnya 25. Oke. Lalu yang C.
Fungsinya fx sama dengan A dikali B pangkat X ditambah C dengan FZ itu hasilnya lebih dari 1 juta. Kita dapat, kita tuliskan lagi fungsinya. Oke, yang kita mau FZ ya tadi hasilnya FZ lebih dari 1 juta. Oke, oke. Bisa kita masukkan lagi. A-nya itu tadi 3, B-nya itu 2, pangkat Z ditambah 1, hasilnya lebih dari 1 juta. Oke. Sat, kedua ruas dikurangi dengan 1, berarti di sini sisa 3, 2 pangkat Z. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 3. 2 pangkat Z. Aduh, coba ini 9, 9, 9, 9, 9, 9 per 3. 2 pangkat Z. Ya. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan logaritma. Di sini bisa kita tulis 2 log. Ah, 2 log 2 Z lebih besar. Aduh, kekecilan. 2, 2 Z 3, 3, 3. Oke. Eh, salah. Yang sebelah kanan juga di logaritmakan. Jadi 2 log 2 log 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke, karena di sini 2 log 2 itu hasilnya 1. Berarti Z, sisa Z besar dari 2 log 3, 3, 3, 3, 3, 3. Hasilnya ini bisa kita anggap aja kayak 18,33. Berarti nilai yang memenuhi Z itu yang lebih besar dari 18,33 atau Z lebih besar dari, kita genapkan jadi 19. Oke, ini yang C. Lalu yang D,
Yang D itu FZ-nya agar kurang atau sama dengan dari 1001. Kita tuliskan lagi fungsinya. uh, F X sama dengan A kali B pangkat X ditambah C dengan FZ yang kita mau hasilnya nanti kurang atau sama dengan 1001. Oke, di sini kita masukkan ya nilai A. A itu tadi 3 kali, ya dikali B-nya itu 2, 2 pangkat Z ditambah C-nya itu 1 kurang dari atau sama dengan 1001. Dua ruas kita kurangi dengan 1. Hasilnya 3 kali 2 pangkat Z semuanya kurang dari 1000. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 3. Jadi 2 pangkat Z 1000/3. Nah, hasilnya itu adalah 2, 2 pangkat Z 10.000 kurang 3 itu 333,33. Sesuai seperti yang tadi, 2 pangkat Z ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi 2 log 2 Z kurang atau sama dengan 2 log 333,33. 2 log 2 itu 1, berarti di sini kita tulis Z kurang atau sama dengan 2 log 333,33. Nah, oke, ini nilainya bisa kita anggap seperti ini. 8,38. Nah, itu kita bisa genapkan ke nilai yang paling kecil, yaitu Z, sebentar, Z 8,38. Kita genapkan ke bagian yang paling kecil, itu Z lebih kecil atau sama dengan 8. Ini hasilnya. Eh, ini hasilnya. Oke, jadi kita sekarang masuk ke nomor 2, yaitu soal tentang logaritma. Nah, menghitung fx ya. Jadi ini yang A dulu. Oh, sorry. A. Hmm, F. Fungsi logaritmanya kita tulis dulu. F x sama dengan A. Wait, sama dengan A log X. Nah, bagaimana jika F itu 0, F 0? Maka bisa kita masukkan F 0 sama dengan A log 0. Nah, A log 0 ini nggak bisa ya. Alias
tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke. Lalu selanjutnya F1. F1 sama dengan A log 1. Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma ya. Kalau misalnya A log 1 itu jawabannya 0. Itu hasilnya 0. Oke. Lalu selanjutnya kita ke yang B. B. Carilah titik X yang menghasilkan fx sama dengan 1. Tapi sebelum kita mengerjakan soal nomor B, kita kerjakan dulu soal yang C untuk mencari nilai A-nya. Bentar, C, C. Kita lompat ke soal C dulu ya. Bagaimana menemukan nilai A-nya? Kita bisa lihat dari grafik logaritma tersebut. Jadi grafiknya itu melewati titik 3,1 ya. Tepat dengan titik 3,1. 3 ini sebagai X, Y-nya itu 1. Oke. Jadi bisa kita langsung masukin aja ke fungsi logaritma yang tadi ya. Fx sama dengan A log X. Fx ini bisa kita tulis sebagai Y sama dengan A log X. Kita substitusi nilainya. Y-nya itu 1 sama dengan A log X-nya itu 3. Nah, karena 1 sama dengan A log 3. Jadi gimana caranya A ini bisa jadi 1 sesuai dengan sifat logaritma? Jadi nilai A ini kita samain sama 3. Karena 3 log 3 itu hasilnya 1. 1 sama dengan A-nya itu diganti 3 log 3. Nah, berarti A itu sama dengan 3. Nah, kalau kita udah ketemu nilai A-nya, kita pindah ke soal yang B. Yang B itu soalnya tadi titik X yang menghasilkan nilai fx itu sama dengan 1. Berarti A log, oh sorry, fx sama dengan A log 3. A log X. Oke, fx-nya kita ganti jadi 1. Nah, dengan A-nya itu tadi udah kita ketemu hasilnya 3. 3 log X. Maka X yang memenuhi ini 3 pangkat 1. 1. Nah, berarti 3. Sorry, aduh, tipe. 3 pangkat 1. Jadi, X-nya itu sama dengan 3. Oke. Lalu kita pindah ke soal yang terakhir. Itu soal yang D.
D ini kita mencari himpunan dari eh domain, domain dari fungsi tersebut. Y sama dengan alog X. Hmm. Di mana X-nya ini harus lebih dari 0. Maka kita bisa membuat domain ini kayak X such that X lebih dari 0 dengan X adalah bilangan real. Oke, jadi ini hasilnya. Ini yang D. Oke.